Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmatan dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Windy Chatmiko, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Untirta, Serang, Banten, akan mempresentasikan tentang desentralisasi pendidikan pada mata kuliah konsep dan praktek desentralisasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara singkat kuliah tentang desentralisasi pendidikan. Kita tahu sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah tidak hanya mengatur dan mengurus pemerintahan saja, tetapi juga mengatur dan mengurus perkembangan pendidikan di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan mempunyai peran besar dan tanggung jawab yang besar di dalam mengelola perkembangan pendidikan di daerahnya masing-masing. Sebelum membahas tentang desentralisasi pendidikan, baik, saya akan memberikan definisi desentralisasi terlebih dahulu. Sebelumnya kita tahu landasan hukumnya itu pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi desentralisasi secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de berarti lepas dan sentrum berarti pusat. Jadi desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Menurut bahasa Latin, desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelimpahan wewenang terhadap atau kepada daerah itu semakin besar. Sekarang kita menuju ke definisi desentralisasi pendidikan. Bagaimana yang saya sebutkan atau sampaikan di awal, di era otonomi daerah ini pemerintah tidak hanya mengurusi pemerintahan saja, tetapi juga mengurusi pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan memberikan kewenangan-kewenangan, akan melimpahkan tugas-tugas untuk pemerintah daerah. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Tapi sebelumnya kita perlu membahas definisi terlebih dahulu sebelum membahas pelimpahan atau pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota. Desentralisasi pendidikan menurut Agrawal dan Ribot, yaitu
sebagai tindakan pemerintah pusat secara formal menyerahkan kekuasaannya di bidang pendidikan kepada aktor dan lembaga pendidikan pada level yang lebih rendah dalam suatu daerah administratif, politis, serta hierarki teritorial. Freeman juga menjelaskan desentralisasi pendidikan berkenaan dengan pemindahan kekuasaan jauh dari pusat organisasi pendidikan ke bagian organisasi pendidikan yang berada di level bawahnya. Ini Freeman. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, kabupaten, provinsi, kabupaten, dan kota. Sekarang kita akan membahas pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota. Nah, di situ ada 6 pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Ada 6 komponen. Mana kewenangan pusat, mana kewenangan daerah, provinsi, dan mana kewenangan daerah kabupaten kota. Yang pertama, manajemen pendidikan. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan penetapan standar nasional pendidikan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Pemerintah kabupaten kota itu pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan PAUD, dan non-formal. Ada satu tambahan lagi, saya ulangi lagi, pemerintahan pusat itu penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Provinsi, pengelolaan pendidikan menengah, dan pengelolaan pendidikan khusus. Daerah kabupaten, pengelolaan pendidikan dasar, SD, SMP, serta pengelolaan pendidikan anak usia dini, TK, PAUD, dan sebagainya, dan non-formal, pendidikan kesetaraan, dan sebagainya. Terus yang komponen kurikulum, pemerintah pusat memiliki kewenangan penetapan kurikulum nasional, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. Untuk daerah kabupaten kota memiliki kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal. Terus komponen akreditasi, hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan, yaitu akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah SMA SMK, pendidikan dasar SD SMP, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal. Itu semua akreditasi di handling dan dimiliki oleh kewenangan pusat, diatur oleh pemerintah pusat. Sekarang komponen pendidikan dan tenaga kependidikan, PTK, guru dan tenaga pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik. Itu pusat. Daerah, provinsi, memiliki kewenangan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi. Jadi ketika mutasi ke dalam kabupaten kota dalam satu provinsi, itu kewenangan provinsi. Sedangkan daerah, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah, kabupaten, atau kota. Itu daerah, kabupaten, dan kota. Sekarang, suburusan atau komponen, suburusan perizinan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, yaitu dalam manajemen pendidikan, pemerintah pusat mengatur atau mengurusi pendidikan tinggi. Nah, di sini tentu izin perguruan tinggi ada di pusat. Yang kedua, penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing, sekolah-sekolah asing di bawah kedutaan misalkan. Nah, itu izinnya adalah dari pusat, bukan dari daerah provinsi maupun kota. Dan daerah provinsi memiliki kewenangan dalam hal perizinan pendidikan, penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan